Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan kajian Islami. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli shodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Anak-anakku, kita belajar bersama saja ya, kita sharing saja, karena memang sebenarnya materi ini sudah sering kali kalian dapatkan, sudah sering kali mungkin ustadz-ustadzah itu menyampaikan ya, kita akan membahas tentang akhlakul karimah. Jadi kita saling mengingatkan saja, paling tidak ya mengingatkan diri kita sendiri dan juga mengingatkan kalian apa sih sebenarnya akhlakul karimah itu. Akhlakul karimah adalah akhlak yang mulia, akhlak yang baik ya. Akhlak yang yang seharusnya ya, yang seharusnya kita lakukan, yang kita contoh dari junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Nah, anak-anakku, untuk akhlak karimah ini ada beberapa macam, diantaranya ya, ada 8 macam. Yang pertama yaitu hablum minallah wa hablum minannas. Apa sih hablum minallah wa hablum minannas itu? Hablum minallah, tidak kita hubungan baik kita terhadap Allah, dan hablum minannas hubungan baik kita terhadap sesama manusia. Hubungan baik terhadap Allah ya, misalnya pada waktu kita beribadah, atau mungkin Allah memberikan nikmat, atau mungkin memberikan cobaan pada kita, kita selalu berhusnudzon ya, apa yang diberikan oleh Allah kepada makhluknya. Baik, sifat yang kedua yaitu qanaah. Qanaah itu apa? Qanaah itu menerima apa adanya. Menerima apa adanya pemberian Allah. Nah, kita harus menerima apa adanya. Wis apa sing diparingi Gusti Allah ya kudu ditampa ae ya. Jadi kita terima saja, baik itu berupa nikmat, berupa cobaan, itu kita. Baik, yang ketiga yaitu ikhlas ya. Kita harus ikhlas menerima pemberian Allah, baik berupa nikmat atau berupa cobaan. Misalnya kita diberi nikmat sehat, jadi tompo ae ya, kita ikhlas menerimanya. Tapi kalau misalnya kita menerima cobaan dari Allah, apa ya harus ditolak? Tidak, kita tidak menolak, kita juga harus bisa menerimanya ya, harus ditompo, harus diterima dengan ikhlas ya. Mungkin misalnya kamu mau berangkat sekolah, enak-enak numpak sepeda moro-moro berani gembos, nah itu kan cobaan itu sebenarnya, tapi kita tidak tahu di balik cobaan itu ada apa sebenarnya. Misalnya mungkin ya bisa terjadi tuh, seandainya itu tadi tidak terjadi ban kempes di tengah jalan, nah kita tidak tahu, mungkin di depan itu ternyata ada kecelakaan sehingga kita bisa terhindar. Mungkin Allah itu menghindarkan kita dari suatu cobaan, dari suatu bahaya itu dengan memberikan cobaan yang lain. Nah disitulah kita harus bisa menerima dengan ikhlas. Kemudian macam berikutnya ya, akhlak yang baik berikutnya yaitu sabar. Nah, qanaah, ikhlas, terus sabar. Sabar itu ya, sabar apakah kita harus berdiam diri, sabar menerima cobaan meneng? Tidak, sabar itu ya kita harus menerima juga, kita juga harus berusaha juga meneng tok,
arepe keceblokan klopo apa ya meneng ae sabar engko keceblokan mak gedeblung ya. Kita harus mikir dulu ngindani. Apa kalau kita sakit kita tidak perlu berobat? Ya kudu berobat. Bagaimana kita harus berusaha. Ya, sabar di situ kita juga harus berusaha menyelesaikan masalah itu. Terus sifat berikutnya yaitu istiqomah. Istiqomah artinya apa ya? Ya, teguh. Ya. Kita harus berpegang teguh istiqomah pada keimanan kita. Ya, terutama keimanan kita, keyakinan kita. Karena apa? Sesungguhnya agama yang paling sempurna di dunia ini adalah agama Islam. Innatina innallahi Islam ya. Semua agama itu yang paling menurut Allah itu adalah agama Islam. Nah, sehingga kita harus berpegang teguh, ya, harus istiqomah. Terus sifat yang berikutnya yaitu tasamuh. Apa itu tasamuh? Tasamuh itu berlapang dada, legowo. Nah, selain itu kita juga harus punya sikap toleransi, ya, toleransi terhadap teman, toleransi terhadap baik sesama muslim maupun non muslim. Nah, kita harus punya itu rasa tenggang rasa. Misalnya kayak kemarin tuh ada teman misalnya kita bawa makanan sedikit, terus kita berada di depan teman-teman yang banyak, apa mungkin kita mau makan sendiri? Mau dibagi temannya yang lain, wah kita agak cukup. Nah, sebaiknya kita menepi, minggir, delik dhisik, nah, kita habiskan makan, enggak, tidak mengundang kecemburuan teman-teman yang lain. Kancane bodoh pengen, biar tidak seperti itu. Kalau misalnya bisa dibagi 3 orang, ya kita tunggu, itu cah telu. Bisa dibagi 1 kelas, bagi 1 kelas, tapi tidak bisa dibagi ya wes makan sendiri aja delik gitu ya. Kita harus toleransi, tahu temannya kekurangan ya kita beri, kalau kita ada gitu kita berikan, kita beri bantuan ke teman gitu ya. Kemudian sifat yang berikutnya yaitu ikhtiar, berusaha. Nah, itu ada kaitannya dengan yang tadi, sabar itu tadi. Jadi sabar itu gak mek meneng tok, tapi harus disertai dengan ikhtiar. Harus mau berusaha. Piye ben bani gembos kuwi mau iso pedah tumpaki neh. Bisa ya berarti kita harus jalan dulu cari bengkel. Nah, kalau bisa diperbaiki sendiri enggak apa-apa, perbaiki sendiri. Enggak bisa, ya carilah bengkel tukang yang bisa memperbaiki, sehingga itu nanti sepedanya bisa kita naik kembali. Atau mungkin kalian misalnya belajar sinau, mau naik kelas. Kalau enggak, orang mau naik kelas ya mesti kudu belajar dulu. Gak mungkin tahu ya kamu naik kelas. Misalnya diberi tugas sama bapak ibu guru, ya kerjakan dulu itu tugasnya. Nggak bisa bapak ibu guru langsung memberi nilai ke kalian. Jadi kamu harus mau berusaha dulu, garap sih, kumpulkan, baru nanti sama bapak ibu gurumu akan dinilai di situ ya. Jadi harus ada ikhtiar, ada upaya. Kemudian yang terakhir yaitu berdoa. Apa itu berdoa? Berserah diri pada Allah. Ya, tadi kaitannya dengan hablum minallah. Jadi kita selain berikhtiar, ya, harus mau berdoa. Doa sih, nyuwun ning Gusti Allah. Ya Allah, berikan saya kemudahan dalam belajar. Allah, mudah-mudahan saya bisa meraih cita-cita yang saya inginkan. Itu ya. Jadi jangan lupa berdoa. Itu tadi macam-macamnya akhlakul karimah yang hendaknya kalian kerjakan ya. Hablum minallah wa hablum minannas, kemudian qanaah, ikhlas, sabar, kemudian istiqomah, tasamuh, dan ikhtiar serta berdoa. Kalau contoh-contoh misalnya dalam kehidupan sehari-hari apa Bu? Akhlakul itu
mestinya kamu sudah sering juga melakukan. Kalaupun ada yang belum, ya mari kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu enggak harus kita hafalkan aja, tapi harus ada aplikasinya, harus ada buktinya, harus kita kerjakan. Misalnya ya paling tidak membantu sesama teman, membantu orang tua, itu contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kalaupun kamu membantu orang tua, ya jangan lupa tugas kamu, belajar. Sunaune jokeri, kerjakan tugas, jangan sampai ketinggalan. Karena sampai mid semester kemarin juga masih banyak ternyata dari kalian itu nilainya masih banyak yang kosong. Ya, masih banyak yang kosong, berarti kamu belum menyelesaikan tugas utama kalian. Mesti alasannya membantu orang tua, Bu. Ya, bolehlah membantu, itu juga suatu kewajiban, itu merupakan aplikasi dari akhlakul karimah. Namun jangan lupa itu ya, jadi kamu kerjakan dulu tugasmu yang paling utama, paling pokok itu belajar sih. Nah, kemudian jangan lupa kamu selalu bersyukur apa, Bu? Ya bersyukur karena Allah sudah memberikan nikmat yang banyak kepada kita semua. Nikmat sehat, nikmat pintar, nikmat banyak, nikmat dari tubuh kita, ini semuanya merupakan nikmat yang diberikan Allah kepada kita semua. Nah, itu ya diantaranya. Kemudian contoh yang lain masih banyak ya. Jadi kamu bisa itu silahkan berlatih menjenguk teman yang sakit, itu juga merupakan salah satu contoh akhlakul karimah. Terus menyelesaikan tugas-tugasmu itu suatu akhlakul karimah, itu perwujudan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sebelum saya tutup, ini seperti dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan. Quran surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Artinya ya, sesungguhnya di dalam diri Rasulullah itu ada suri tauladan bagimu. Nah, bagi siapa ya? Bagi semuanya ya. Bagi umatnya ya. Yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut asma Allah. Itu jangan lupa dihafalkan, kemudian dilaksanakan ya, dilakukan, ojo mek diapani gitu ya. Ini sedikit apa yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalaupun ada benarnya itu semata dari Allah, kalaupun ada salahnya yang mohon maaf itu mungkin kesalahan diri saya, kekhilafan saya ya, karena memang keterbatasan saya ya. Baik anakku, sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.